Tapi daripada ribut, Bu. Daripada ribut, udah ngalah aja. Udah suruh pastornya aja. Ya. Suruh pastornya aja. Ngalah aja kita. Ya tapi saya pengen sama Pak Onda tuh. Yang anak ibu kan. Tapi dia minta pastor. Sudah. Akhirnya sama pastornya. Nggak ada yang ngerti. Waktu pastor khotbah. Spiritus Santo berbejibat benderber. Amin. Benedictus. Aku mundur dulu. Aku mau turun. Amin. Aduh sekarang sampai sakit hati saya lihat Benedictus. Kenapa orang begitu baik sampai mundur jadi paus? Karena sudah nggak kuat, nggak tahan. Lihat keadaan manusia. Tapi Tuhan masih punya gereja jemaat. Kita doakan. 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 Saudara ada di antara dua. Beberapa tahun yang lalu, sepasang suami istri datang menemui saya. Saya masih tinggal di gereja sini. Dan begitu masuk, saya lihat naga-naganya ini nggak bagus ini. Bagaimana? Ada apa, bro? Begini, bro. Bro kan jadi saksi perkawinan kami. Sekarang bro jadi saksi perceraian kami. Itu kalau bacaannya darah Yesus. Bacaan bahula darah Yesus. Kenapa? Satu istrinya ngadep ke sono. Kursinya bareng. Tapi yang satu ngadep ke sono, yang satu ngadep ke sini. Ayo, saudara pendeta. Ayo, datang sekarang suami istri ngomong begitu. Bagaimana jawaban saudara? Pagi-pagi lagi. Dia bilang begini. Tenang. Tenang dulu. Ini rumah saya. Nah, baru tenang. Saya tanya dulu ibu. Tapi hati saya kontak terus sama bos di atas. Bos, bagaimana ini? Wah, ada yang begini nih. Perpanjang aja. Bikin panjang sama saya. Nih, saya yang tanya sama ibu nih. Demi nama Tuhan Yesus Kristus di depan Tuhan nih. Ya, lihat sama saya. Ya, lihat. Demi nama Tuhan Yesus nih. Ya, sekarang dua-duanya Tuhan udah panggil. Jadi ada yang suka gini. Sahnya sah. Mesti di sorga kabeh. Demi nama Yesus. Ibu masih cinta sama suami ini enggak? Tapi dari hati. Di hadapan Tuhan. Masih cinta enggak? Dia diam. Tapi dia berbisik. Masih. Tapi dia begini. Jangan pakai tapi. Yang itu aja. Masih cinta enggak? Masih. Bapak. Lihat saya. Tegang dia. Demi nama Tuhan Yesus di depan Tuhan, Bapak mencintai ini ibu. Ya kalau dia masih cinta sama saya juga cinta sama dia. Pegang tangannya. Berpegangan tangan. Asalnya mau gini teh susah, saudara. Susah. Ayo pegang tangan. Pegang. Sembayang. Waktu sembahyang saya perem hayam. Saya lihat yang ini diem aja. Tapi ini tangannya tuh tambah rapat. Udah pak kupul. Saya udah amin masih pak kupul kene. Nah, Tuhan terima kasih. Tuhan sudah pakai saya menjadi pengantara. Ya, sehingga dua orang yang sudah dari rumah mau cerai tidak jadi. Itulah pekerjaan pengantar. Kita yang babak belur, mereka yang bahagia. Ya. Babak belur dulu kita. Aduh, gimana ini? Tapi Kristus jawaban. 1, doakan anak. 2, doakan pasangan, istri. 3, doakan kota.
Mari kita lihat Keluaran 32 ayat 30. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, bangsa Israel, kamu ini telah berbuat dosa besar. Tetapi sekarang aku, Musa, akan naik menghadap Tuhan. Mungkin, siapa tahu, aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosa itu. Ayat 31. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, dia ngomong sama Tuhan, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. 32. Tetapi sekarang, ini doanya Musa, kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dosa siapa, saudara? Dosa Israel. Dan jika tidak, kalau Tuhan gak mau ampuni, umpamanya, hapuskan kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Ini kehebatan Musa. Hapuskan namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Dia jadi pengantar antara Tuhan yang kudus dengan orang Israel. Ayat 33 bilang begini. Tuhan bilang, ayat 33. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapus dari dalam kitabku. Jadi nama kita bisa ditulis, bisa dihapus. Maka itu sebabnya kita diminta setia, supaya nama kita tuh tetap ada. Tetap ada. Kalau kita punya kredit card, setahun sekali harus bayar iurannya 200.000 supaya tetap ada nama kita terdaftar. Kalau udah mau ini ditagih lagi 200.000, bayar lagi 200.000, perpanjang lagi 1 tahun. Supaya kredit card kemana-mana, mau beli geco, beli pakai kredit card, ya beli toge, ya, kredit card, beli lencak pakai kredit card, supaya bisa kesana kemari. Begitu juga dengan keadaan kita. Nama kita bisa ditulis, tapi bisa dihapus. Maka supaya tidak dihapus, nggak bisa pakai duit. Jangan berdosa. Tapi bagaimana kita, Om, saya ini banyak salah. Kan kita punya pengantara. Kan kita punya advokat tadi. Lihat contohnya. Nah, yang menyamai Musa di perjanjian baru, selain Yesus, adalah Paulus. Kita lihat Roma 9. Dalam Roma pasal 9 ayat 1, 2, 3. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Ayat 2. Bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. 3. Bahkan aku mau terkutuk. Ayo, ada nggak orang mau terkutuk? Nggak ada. Dia mau. Dan terpisah dari Kristus. Demi saudara-saudaraku. Kaum sebangsaku secara jasmani. Yaitu Israel. Ayat 4. Sebab mereka, orang Israel adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak. Mereka telah menerima kemuliaan. Dan perjanjian-perjanjian. Dan hukum Taurat. Dan ibadah. Dan janji-janji. Ayat 5. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Coba, satu rasul mau terkutuk, mau nggak masuk surga, biar nggak apa-apa. Asal bangsaku tuh Israel itu percaya Tuhan lagi. Itu pekerjaan pengantar. Kalau kita makan biar orang lain dijongkoken, asal orang selamat. Karena batur cilaka, asal orang selamat. Kalau Musa enggak, Paulus enggak. Biar saya dihapus nama Tuhan.
Tapi bangsa saya ini selamatin dia. Orang Israel ini keras kepala. Orang lain mah kepala batu, dia mah kepala besi. Bandelnya luar biasa. Tuhan, hapuskan aja nama saya. Tidak, kata Tuhan. Yang berdosa yang aku hapus. Kamu gak akan aku hapus. Jadi sekarang, siapa yang papa, mama belum dalam Tuhan? Sing percaya. Doa tuh. Gak pagi, gak siang, gak sore. Bisikan Tuhan, selamatkan ayah saya. Selamatkan ibu saya. Ada yang minta bedstone, bedstone. Buat apa? Ada toko baru, saya punya toko. Aduh, saya doain, haleluya, amin. Begitu udah punya toko baru, dia nggak di kebaktian. Apa masa saya sembahyang sama Tuhan? Tuhan, tutuplah tokonya, Tuhan. Supaya dia kebaktian lagi. Tidak. Tuhan, tokonya tetap berkati. Tapi kasih kesadaran sama ibu itu. Supaya dia tetap rajin di gereja kebaktian. Tuhan, anak saya nggak berubah-berubah. Gumincirna. Taloheorna. Tuhan robah. Luar biasa Tuhan. Maka itu kebaktian ke gereja itu bukannya main-main. Kita menjadi pengantara. Kalau bedstone juga, saudara, saya suka dengar ada orang berdoa. Ya Tuhan, tolonglah ibu ini, tolong bapak ini. Ya, dia sudah lama tidak kelihatan di gereja. Apa yang menyebabkannya? Kami tidak tahu. Kalau saya udah tahu, malas. Tuhan, tolong. Apa yang menyebabkannya? Kami tidak tahu. Tuhan, panggillah dia. Panggil Tuhan. Panggil. Panggil dia. Makanya saya bilang mungkin doa malam itu mesti sungguh-sungguh. Sebab kita besok belum tentu hidup. Saya ngomong begitu di Jakarta. Satu ibu umur 92 tahun. Sehat jalan ke gereja. Bawa Alkitab. Nyatet. Pakai BBM. 92 tahun. Tapi BBM-nya penuh dengan firman Allah. Penuh dengan ayat sabda Tuhan. Dia kirim si A, dia kirim si B. Apa yang dapat khotbah dari saya, dia kirim si ini, dia kirim anak-anaknya. Yang terakhir, ada anaknya David kasih lihat mas saya. Nih mama sebelum meninggal dia kasih ini. Jangan harap sama manusia, harap kepada Tuhan. Jangan ngandelin manusia, ngandelin Tuhan. Hei anakku yang ku kasih. Dia pakai bahasa Inggris. Kebaktian kita jam 5:30 mulainya di Jakarta. Jam 4:30 dia udah ada. Kalau di Cianjur sama. Sama, sini juga 3:30 kebaktian. Ada yang datang 5:30. Tapi ada yang datang jam 3:30. Puji Tuhan, haleluya. Saudara mau jadi pengantara? Betapa disia-siakannya hidup kita. Banyak waktu kita. Janganlah buang waktumu sia-sia. Tolong pada yang menderita. Biar hidupmu jadi berkat buat dunia. Namamu tertulis dalam surga. Betapa kita suka buang waktu sia-sia. Ngomong yang gak ada keruan. Ngomong yang gak ada juntrungannya. Padahal saudara disayang oleh Tuhan. Dihargai oleh Tuhan. Dijaga oleh Tuhan. Dipelihara oleh Tuhan. Itu sebabnya gak terlalu berat kalau kita diminta menjadi pengantara. Ya, mari
Kita berdiri bersama-sama.